Salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara pembukaan sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, tentunya kami atas nama Diskominfo mengucapkan terima kasih atas waktunya hadir di kegiatan sosialisasi PPBD. Pertama, latar belakang pada era informasi dan komunikasi sekarang ini semakin berkembangnya teknologi informasi pemerintah Kota Bandung sebagai badan publik mempunyai kewajiban dalam hal memberikan informasi kepada publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berisi aspek-aspek kelembagaan, pengakuan hak publik atas informasi, kewajiban pada publik terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta-merta dan wajib tersedia setiap saat. Yang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksananya yaitu peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 dimaksud dianggap perlu untuk mensosialisasikan pengelolaan data, informasi dan dokumentasi SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kota Bandung diakhiri kata-kata resmi pembukaan. Bapak Ridwan Kamil dipersilakan. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para Dinas Komunikasi dan Informatika atau enggak sampai beres Pak Wali. Dan saya hormati para narasumber yang hadir di sini, para camat, ya, sekretaris dinas dan perangkat SKPD lainnya. Saya ada 7 catatan, mohon dicatat karena ini dokumen dan arahan yang sangat penting. Sebelumnya saya mengingatkan sesuai Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak dengan batas-batas tertentu mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tidak boleh ada rahasiaan lagi, karena mereka punya hak hukum dan bisa menuntut kita terkait informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu kami di pemerintahan Kota Bandung yang baru ingin mereformasi sistem informasi publik ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang pertama, kita harus punya infrastruktur teknologi yang baik. Tidak boleh lagi ada lingkungan SKPD yang tidak punya koneksi Wi-Fi. Jadi bagi yang merasa fasilitas koneksi internetnya jelek, tolong segera menghubungi Diskominfo untuk kami pasangkan. Jadi tidak ada alasan lelet atau tidak ada koneksi. Yang kedua, khusus Diskominfo, sistem Daktim mohon segera dijadikan prioritas. Tapi saya titip, kebetulan ada Pak Didi di BBMP, barusan jalan Cisangkui rusak oleh Daktim. Saya sangat kecewa. Ditambahnya adukan gitu, ya. Jadi jalannya mulus aspal, digali Daktim, terus diculurkan saya, ini pasti akan dibenerin. Udah kebayang pola-pola. Karena hari ini ditegur, kembalikan pakai aspal lagi, semulus-mulusnya. Kalau udah gelap, susah nanti, mohon hari ini setelah rapat atau ruang koordinasi. Jadi Daktim ini harus menjadi prioritas pausnya dalam 3 tahun. Tidak ada lagi kabel-kabel seliweran, kabel fiber optik yang satu perusahaan, satu kabel. Dahulukan dulu di jalur-jalur daerah turis yang jalur utamanya. Yang berikutnya dari sisi infrastruktur CCTV, masing-masing dari SKPD harus punya kepentingan menggunakan CCTV untuk mengontrol informasi, ya. Khususnya di dinas-dinas yang ada pelayanan kepada publik, saya minta Sekdis dan Kadisnya punya monitor di ruangannya yang mengontrol proses-proses pelayanan publik. Jadi saya minta paling telat tahun depan kalau kita datang ke dinas, saya ini semua yang berhubungan dengan manusia di atasnya ada CCTV. Kemarin di salah satu dinas ada yang laporan pelayanan publik di belakangnya ditulis gratis, tapi si operatornya tetap minta uang. Ditanya tidak ngaku. Warga Bandung sekarang tidak bodoh. Waktu transaksi dia foto, dia upload ke Twitter. Jadi waktu tidak mengaku udah bikin ayat. Jadi susah dengan ayat nama. Modal HP-nya kan smartphone kan. Bukan HP zaman dulu kita yang modal SMS aja dan telepon. Sekarang bisa merekam, bisa memotret. Jadi satu, hati-hati. Kedua, tidak bisa kita melakukan hal-hal seperti dulu lagi. Bisa ingatkan, tolong beri arahan jajarannya. Teknologi zaman sekarang akan sangat membuat
komunikasi publik ini tidak bisa ditutup-tutupkan. Jadi operator itu sudah ditegur dan masih banyak laporan-laporan yang seharusnya bapak-bapak ibu selaku pimpinan bisa mengantisipasi. Jadi kalau belum punya CCTV, tolong ajukan di anggaran ini perubahan kalau memang memungkinkan secepatnya tahun ini semua punya. Yang kedua, bukan tadi infrastruktur sampai CCTV, sekarang kelompok baru namanya open data. Nah, nanti komitmen kita APBD harus sudah bisa diupload. Jadi tolong ke DPKAD, ya. Tolong APBD kita yang sudah approve, ya contohnya di DKI Jakarta, ya. Diupload di web dan di print di kelurahan. Jadi bapak-bapak camat yang hadir di sini, di paling telat pertengahan tahun, warga harus sudah bisa mengakses format APBD versi print-printannya di kelurahan, versi webnya di web Pemkot. Ya. Kota-kota lain sudah melakukan, paling dekat DKI Jakarta, kota lain di Jawa Barat saya kurang hafal, tapi minimal Bandung konsep open data ini. Yang kedua, kita sudah upload hibah bansos. Ya. Ada laporan websitenya sering ada. Saya minta DPKAD minggu ini tolong dicek. Ya. Yang dulu dijanjikan kepada publik harus kita deliver supaya tidak ada lagi masalah-masalah yang kita sendiri paham berkaitan dengan urusan anggaran. Di lingkungan wilayah harus sudah punya wifi. Masjid-masjid yang membutuhkan saya sudah terima dari PU, sedang kita follow up. Jadi Bandung harus menjadi kota yang paling terkoneksi di Indonesia. Ya, itu target. Kemanapun kita pergi ada wifi seperti ini. Berikut. Sistem teknologi yang kita bicarakan hari ini tujuannya dua, biar kerja kita lebih mudah. Kalau bisa dengan WhatsApp, dengan BBM, dengan Twitter kita mengkoordinasikan, kenapa harus ketemu? Kasarnya begini, menghemat waktu, menghemat BBM, untuk hal-hal yang bisa diselesaikan oleh teknologi. Poinnya. Kedua, PIK ini juga untuk perbaikan pelayanan publik. Jadi fungsinya dua, ke kita jadi lebih efisien, ke masyarakat jadi lebih cepat. Website untuk hibah bansos dan titik DPKAD tolong cek lagi. Di situ harus lengkap siapa mendapatkan berapa, foto penerimanya, alamatnya, dan di masa depan harusnya ada foto sekretariat. Jadi tidak boleh lagi ada proposal palsu, alamat palsu. Nanti ada lagu Ayu Ting Ting jadi dua. Ini sistem lapor, kita kota yang pertama. Maksud saya jangan bangga menjadi kota yang pertama tapi tidak jalan prosesnya. Jadi tolong, kita sudah diberi apresiasi oleh Wakil Presiden terkait sistem laporan warga. Tinggal coba berikut. Nah, kita balikan. Oke. Kalau ada, baik lagi, kalau ada papan-papan reklame kosong di wilayahnya nganggur, coba minta 1-2 untuk mengiklankan layanan publik minimal ini. Jadi promosi lapor ini harus ke seluruh wilayah, ya. Jadi saya minta ke wilayah kreatif. Ini adalah statistik, mungkin dari jauh nggak kelihatan, tapi intinya adalah jumlah laporan sampai bulan Mei tanggal 5 itu ada 3.700 komplain laporan. Okay.
sampai tanggal 5 Mei rata-rata verifikasi masalah 3,4 hari. Harusnya yang bagus itu di bawah 3 hari. Jadi kalau ada laporan Pak Wali, ini ada pungutan LKS di SD Kiara Condong kayak tadi malam di Perek. Itu tim distrik harus sudah bisa memverifikasi laporan itu secepat-cepatnya, paling telat 3 kali 24 jam dari sejak laporan itu masuk. Nah, rata-rata kita masih 3,5 hari ya. Mari kita perbaiki sih. Tindak lanjut 5,8 hari. Jadi rata-rata seminggu ya, di hari kerja kita menyelesaikan masalah. Coba pakai teori 3 hari. Kalau bisa verifikasi 1 hari, kalau bisa penyelesaian masalah 3 hari. Mudah-mudahan jadi catatan. Jadi mari kita jadikan 100% ya. Karena arahnya sudah benar. Jadi tinggal Bapak Ibu bersemangat memoles sistem dikit lagi, percepat verifikasi, percepat penyelesaian. Insya Allah pelayanan publik di Kota Bandung akan semakin baik. Ini contohnya, masyarakat itu biasanya adil, jadi nggak kebaca ya. Tapi poinnya itu ada surat cinta di sebelah kiri saya itu mengucapkan terima kasih. Jadi warga itu kalau kasusnya direspon zaman sekarang mah fair, ya. Dia mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Berikut. Oke. Nah, mungkin nggak terlalu jelas, tapi poinnya adalah Bandung ini juara 6 sedunia urusan Twitter. Ya, dari ribuan kota di dunia kita juara 6, 10 besar. Artinya warga Bandung itu Twitter itu kayak SMS aja namanya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang belum punya Twitter, wayahnya belajar lagi. Inilah SMS zaman milenium, kira-kira begitu. Ya, jadi saya mohon yang hadir di sini harus punya Twitter, itu SMS zaman sekarang. Karena kita penduduk Bandung juara 6 di dunia, sehingga berkomunikasi via Twitter ini itu paling cepat mempenetrasi ke warga-warga Bandung, kira-kira begitu. Ada sekian persen pasti tidak punya, tapi kelompok yang punya biasanya punya daya pengaruh kepada orang yang tidak punya. Ya, jadi Bapak Camat harus punya dan harus rajin. Saya ingatkan filosofi Twitter itu ya Pak. Twitter itu kayak SMS berlangganan. Kalau follower Bapak 1000 berarti ada yang berlangganan SMS Bapak 1000 kira-kira begitu. Jadi kalau Bapak nge-tweet, Ibu nge-tweet istilahnya ya, hari ini ada culinary night, itu akan langsung otomatis gratis dibaca oleh 1000 pengikut itu. Nanti si pengikut me-retweet istilahnya, memposting ulang kalimat Bapak. Kalau pengikutnya punya pengikut lagi 1000 berarti sudah kayak MLM kira-kira begitu. Paham ya? Itu betapa efektifnya Twitter itu. Saya sebagai wali kota sekarang pengikutnya 520.000 ya. Dan di antara pengikut itu punya pengikut lagi yang ribu-ribu juga. Jadi ada studi dulu pernah menilai Twitter saya itu bisa mencapai 65 juta orang. Makanya hati-hati juga ya dalam menulis isi. Jangan marah-marah, jangan curhat pribadi ya. Kalau lagi marahan sama istri jangan dibawa-bawa gitu ya, dan sebagainya. Poin saya adalah saya ingin menyemangati Bapak Ibu hari ini, siapa-siapa yang ikut perubahan zaman umurnya panjang. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Pertanyaannya Bapak Ibu mau berubah apa tidak? Kalau gayanya masih jadul, mohon maaf, tertinggal kereta. Tapi aduh pada
malas atau abdi mah terbiasa berlatih sampai membuat logo sendiri untuk akun-akun dinas ya. Mereka menyebarkan info. Jadi Bandung ini kota pertama di Indonesia yang dinas-dinasnya punya akun Twitter. Dan di Punten, Diskominfo, Satpol PP, BBMP, ya, dan seterusnya. Saya minta semua ada. Kecamatan, kelurahan. Jadi cek kecamatan harus punya, dan tolong dicek kewilayahan, kelurahan-kelurahan harus punya juga. Terus karena ini akun Twitter dinas, bahasanya harus bahasa formal, ya. Kalau saya akunnya akun pribadi, bukan akun wali kota BDG, akun Ridwan Kamil. Jadi Bapak kalau mau punya akun formal, bahasanya harus formal. Jangan dulu pernah ada ya kasus, saya lupa dinas mana, sesama dinas kayak menyapa kumaha ke lemburnya. Kan dibaca oleh para pengikut itu kan gitu. Jadi bahasanya ada yang kalau nggak salah Satpol PP pernah sekali ya gitu. Akun Satpol PP BDG punten itu aya bencong di Pasteur tadi udah dirazia balik lagi. Jawabannya kayak cius nih apa? Nah itu nggak boleh. Bahasanya mah terima kasih informasinya, akan kami tindak lanjuti gitu kan. Kecuali akunnya akun pribadi ya. Oke ya Pak. Nggak kelihatan karena layarnya terang. Layar ini menunjukkan revolusi komunikasi. Sekarang Bapak Ibu kalau lapor ke saya, basisnya harus fotografi. Staf Bapak ke Bapak juga basisnya harus fotografi. Saya suka BBMP punya URC, unit reaksi cepat ambal jalan. Saya beri arahan kepala dinas kemarin, harus sebelum bolong-bolong, sesudah ditambal perlihatkan, dan harus lapor ke warga yang komplain ya. Nah ini sudah mulai, BBMP ini bagus. Penambalan jalan di Cipedes atas laporan akun Karpati misalkan ini ya. Sehingga warga yang melaporkan melihat oh laporan saya diterima, itu apresiasi banyak ya. Paham ya Pak? Jadi di dunia yang baru ini mari kita ubah teknologi kita. Bapak Ibu belajar lagi apa itu Twitter, itu adalah SMS berlangganan. Bapak juga boleh berlangganan. Jadi kalau Bapak Ibu nge-follow saya, setiap saya ngasih informasi berarti masuk ke akun Bapak Ibu juga, sehingga informasinya ini MLM ya. Kita punya juga akun YouTube untuk wali kota. Jadi ini dari Diskominfo kan? Iya. Nah, jadi saya bicara sekarang direkam oleh kamera ini. Nanti malam atau besok pidato saya ini udah muncul di internet. Jadi hati-hati ya, tong gede ambok gitu. Jangan salah bicara dan seterusnya. Kan kita desentralisasi, setuju ya Pak? Artinya apa yang Pak Wali Kota punya, camat juga harus punya. Jadi camat harus punya akun Twitter, camat juga harus punya akun YouTube-nya. Gimana caranya? Jadi kalau camat rapat, direkam, diupload. Camat berkegiatan di lapangan, direkam, diupload. Terburuk-buruknya fotografi oleh Twitter, terhebat-hebatnya ada akun video jika sistemnya memungkinkan. Karena wali kota punya Diskominfo, tentu teknologinya sudah ada. Kalau camat belum, sebenarnya bisa modal HP juga ya. Tapi tolong, saya ingin menghargai kecamatan-kecamatan yang mau bergerak menjemput perubahan ini dengan sistem video. Ini adalah aplikasi lokasi-lokasi aset Kota Bandung. Jadi sekarang semua urusan di Kota Bandung harus ada aplikasinya. Bapak Ibu di HP-nya harus punya aplikasi namanya WAZE, ya, WAZE.
coba download. WAZE itu, ini contoh kecil ya, aplikasi untuk mengetahui macet di mana. Sederhana. Jadi kalau Bapak weekend mau kemana, buka dulu aplikasi WAZE, nanti keluar peta Bandung, gitu ya. Kalau ada jalan yang warnanya merah, garis-garis merah, itu terjadi kemacetan. Kalau dia kuning, dia lambat tapi tidak macet. Jadi ini membantu. Berarti apa? WAZE itu contoh aplikasi yang harus dipunyai kokojoknya Dinas Perhubungan panjang. Jadi jangan lagi nunggu laporan warga ada kemacetan. Cukup buka aplikasi WAZE itu, Dinas Perhubungan langsung mengirimkan pasukan di titik-titik yang warnanya merah. Sederhana kan? Ini dibikin oleh mahasiswa ITB di tugas kuliahnya. Jadi artinya sekarang anak-anak Bandung ada pinter-pinter. Tolong anggaran di dinas masing-masing, di SKPD, bikin aplikasi begini dengan penunjukan-penunjukan langsung yang murah meriah, ya begitu, supaya tidak lama sesuai aturan perundangan bisa anak-anak mahasiswa mengerjakan ini. Ini contoh aplikasi di DPKAD, namanya Daftar Aset Kota Bandung. Kalau diklik titik-titik ini, itu keluar alamatnya, keluar status hukumnya. Dan sayangnya kalau Bapak Ibu lihat ke aplikasi ini, ada dua warna, warna merah dan warna biru. Warna birunya sedikit, kebanyakan warna merah. Artinya apa? Artinya semuanya kebanyakan belum disertifikat. Gimana caranya DPKAD dalam setahun 2 tahun titik-titik merah ini harus berubah jadi titik-titik biru, ya, PR besar. Tolong bantu kami di kewilayahan, kalau ada informasi tanah-tanah Pemkot yang di aplikasi ini belum masuk, berarti memang datanya belum. Jangan sampai tanah negara tiba-tiba hilang menjadi tanah pribadi. Di luar kebutuhan yang tadi 4 ya, jadi di SKPD di DPKAD 4, Kanindar 4, kecamatan dihitung 1 SKPD. Karena dana di kecamatan ada, sok para camat berkumpul, berarti camat harusnya bisa lebih dari 4 aplikasi, ya, bisa lebih dari, nanti di share gitu. Gimana caranya. Pokoknya camat ini harus kayak wali kota. Bapak butuh data jalan rusak, aplikasi itu bisa mencari. Bapak butuh tahu warganya yang raskin, dengan fotonya tahu, PKL dan sebagainya, CCTV dan sebagainya. Bapak Ibu harus punya ruangan yang sama. Tolong anggaran. Camat harus punya ruangan minimal 3x3 meter. Di dalamnya ada monitor jumlahnya 10 atau 12, di mana bisa tadi seperti wali kota mengontrol data, mengakses data, melihat CCTV di wilayahnya dan seterusnya. Jadi tolong semua SKPD harus punya operation room di masing-masing tempatnya untuk kepentingan masing-masing. Paham ya? Kalau ini ada, hidup kita lebih mudah karena semua data ada seliweran. Oke. Ini contohnya, kita bisa rapat membahas kemacetan, membahas kebencanaan, membahas situasi, dan pimpinan bisa berkomunikasi tanpa harus ada di lokasi. Misalkan saya lagi di Jakarta, ada emergensi, saya bisa rapat dengan seluruh jajaran dengan menggunakan Skype atau apa dengan sistem seperti ini. Lapor ke saya adalah Kelurahan Rancanumpang. Itu dari kecamatan mana yang lupa? Lebage. Masang pot foto-foto, bersihin gorong-gorong foto-foto. Mungkin narsis ya, penanaman. Justru saya ingin dibanjiri oleh orang yang melaporkan kegiatan. Bukan kupujian, ya. Memang caranya zaman sekarang basisnya fotografi. Pak Kelly juga ada dinas sosial juga sama. Setiap ada penjangkauan selalu memotret orang-orang yang ditertibkan. Saya kira itu ingin menyemangati selamat melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan arahan saya
yang poin-poin tadi dicatat, dilaksanakan semuanya. Kita evaluasi lagi sekian bulan dari sekarang. Dan PR besar yang aplikasi ya Pak, ya minimal 4 aplikasi sesuaikan kebutuhan menjadi sebuah upaya kecanggihan di Kota Bandung. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung dengan ini secara resmi saya buka.